soal Gibran. Diskusi terakhir Mas Budi Ari dengan Prabowo, emang serius ya Prabowo mengajak Gibran untuk jadi cawapres? Wah, ya paling enggak beliau memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan itu disadari kok oleh beberapa tim inti, bahkan teman-teman di Gerindra. Memang sumbangan Mas Gibran signifikan buat yang 11% tadi. 11-12% peningkatannya. Terus Jokowi gimana, Mas? Nah itu kan juga dia dinamika sekali lagi. Saya selalu bilang bahwa ini bukan kayak telenovela nih. Jadi politik ini bukan orang lama. Dulu zaman telenovela Little Messi. Bukan Maria Mercedes. Balik lagi ke topik. Kalau yang Mas Budi Ari tangkap gitu ya dari beberapa kali diskusi dengan Prabowo gitu, memang menunjukkan keseriusan kalau Pak PS mau ngambil Gibran untuk jadi cawapresnya. Oh iya, kelihatan. Dan rasional. Cuman kan memang waktu itu kan saya tanya, Pak, undang-undangnya kan belum. Kita tunggu aja undang-undangnya. Maksudnya konstitusinya kan belum memungkinkan. Jadi kalau misalnya itu nggak lagi jadi alasan, go for it gitu maksudnya. Ya kita tunggu aja. Jokowi merestui? Atau Jokowi gimana? Nah itu faktor lain. Apa Mas Gibran yang mau satu, ya kan? Atau Pak Jokowi merestui atau enggak? Kan begitu. Kan masih ada banyak variabel. Ya, dan yang terakhir yang paling penting. Tapi masa belum pernah dibahas sama Pak Jokowi ketemuan terakhir. Ya kita tunggu aja. Enggak, kan Mas Budi Ari juga sering ketemu sama Jokowi nih. Apa respon Pak Jokowi terkait dengan rencana Prabowo ngajak Gibran ini? Saya kan berteori sedikit nih tentang transfer karismanya Transfer of karismanya Max Weber di bawah kepemimpinan itu bisa ditransformasikan, karisma itu bisa ditransformasikan, diturunkan gitu ya, diwariskan, ditransformasikan ke generasi anak, dan itu terjadi di politik Asia. Dan contohnya udah banyak dari mulai Aquino ke Cory ke Ninoy, gitu anaknya kan. Nah termasuk di banyak negara Asia lainnya. Kalau misalnya memang nanti, transformasi charming dan segala macam tuh akhirnya jatuhnya ke Gibran terus sama Pak Prabowo, itu maksudnya yang ditunggu, ditunggu itu. Kalau misalnya bukan ditunggu, ya ini kan salah satu kemungkinan gini loh. Hari ini tuh kita cuma masih bicara soal kemungkinan, belum kepastian. Kemungkinan atau hitung-hitungan? Kemungkinan, posibilitas gitu loh. Nah baru kita ngomong kepastian. Kepastian makin waktu kan makin kelihatan, makin jelas nih. Gitu loh. Karena ada teman-teman Projo masih bilang kalau Prabowo sama Erlangga gimana. Ada yang bilang Prabowo sama Pak RK atau sama siapa gitu. Yang pasti semua masih dinamis lah. Sama Pak Sandi, sama Pak Mahfud juga banyak. Tapi saya jadi kepikiran Mas Kim, kalau misalnya dua kakinya Pak Jokowi aja itu kan udah bikin PDIP kan kemudian bertanya-tanya, ya kan, bikin yang sampai kita kan obrolannya kalau tiap kali harian nih, program harian, ini jadi Projo atau Prowo gitu kan, ini dukungnya PDIP atau gimana gitu ya, ini kan pertanyaan, gimana kalau misalnya sampai Mas Gibran ikutan sama Pak Prabowo, apa nggak nanti PDIP Pak Ganjar patah hati itu, PDIP gimana? Ya ini kan juga harus kita sih santai aja lah. Saya udah bilang ini friendly match aja lah, udahlah. Kenapa sih semua politik ini kan cuma melewati masa kontestasi aja. Habis itu kan kita kerjasama gabung. Ngapain kita baper-baper? Orang buat Indonesia kok, ngapain? Persatuan Indonesia paling penting lah. Ya, itu kan buat Mas Budi. Tapi kan buat partai kepentingan itu penting. Loh iya, partai punya inner logic sendiri, dia menang pileg. Iya kan? Ya tapi kan rakyat punya kepentingan sendiri juga, agenda rakyat, ya kan? Tapi juga bangsa ini juga punya kepentingan dong, national interest, persatuan nasional, negara ini maju, gitu loh. Nah sekarang tinggal semua tokoh atau semua anak bangsa ini kita, ayo mana yang dipilah dulu, mana kepentingan partai, mana kepentingan rakyat, agenda rakyat, mana kepentingan anak bangsa ini, gitu loh. Kalau saya udah ngelihatnya udahlah, yang penting buat Indonesia lebih bagus lah. Yang penting buat Indonesia. Iya. Karena saya selalu ngelihatnya gini, loh saya sama Mas Ganjar juga bukan sesuatu yang punya nama story nama lama. Ganjar itu pertama kali disebut sama Jokowi itu kan di acaranya Projo. Iya, waktu itu Rakernas 5 Projo di Magelang 21 Mei 2022. Itulah. Yang bikin heboh se-Indonesia. Ojo ke susu dan meskipun calonnya ada di sini.
begitu kan? Iya, terus kenapa belakangan jadi Dia, ya ada. Nah, itu dia tuh. Ada hal-hal yang memang dinamikanya tidak terhindarkan. Karena kita sadar juga, itu selalu begitu dalam politik dan normal aja lah. Ada kepentingan politik, kelompok, partai politik, maupun kepentingan bangsa. Kita pilih-pilih aja. Pak Kalau Jokowi kepentingan tentu Pak punya Jokowi? interest, punya kepentingan, walaupun kepentingannya pasti untuk lebih banyak untuk melihat kepentingan negara, kepentingan bangsa. Jadi kalau lihat aja dari kepentingannya Sebentar. Pak Jokowi. Jadi- Oh iya, monggo. Pros itu kenapa lebih mendukung Prabowo dibanding Ganjar? Belum, kita masih menyerahkan Oh belum. menyerahkan semua mekanisme ini ke teman-teman di daerah. Oh, kita kan konferda di seluruh daerah. Saya mau denger aja. Saya nggak campur. Saya bilang kalian coba tetap aspirasi rakyat. Kan mulai dari Sulsel, Sulawesi Utara. Kemarin Sumatera Barat kan. Tapi sepertinya Mas Budi hari ini lebih sering ketemu Prabowo dibanding ketemu Ganjar. Oh enggak juga. Tapi yang pasti gini nih, saya seneng sama Pak Prabowo karena Pak Prabowo ini hobi bercanda sekarang. Kayak gitu. Kalau lebih Kau bukan yang dulu lagi gitu ya? kalau lagu aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Oh, jadi nggak berubah dong kalau aku masih enggak. seperti yang dulu. Cita-citanya nggak boleh berubah. Gitu loh. Oke. Perubahan ini gini loh. Perubahan ini di dunia rumusnya ya. Itu selalu menghadirkan